kebaikannya yang tiada tara, mana ainun ra'at wa la udhun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar, bahwa tidak ada sesuatu yang pernah dilihat bahkan didengar oleh mata dan tidak terbesit di dalam hati, karena saking besarnya nikmat Allah di surga itu, maka setiap orang akan berharap untuk mendapatkannya. Rasa letih yang dirasakan di dunia itu tidak akan pernah ia rasakan. Pengorbanan jiwa, raga, material yang dilakukan di dunia itu akan dia biarkan begitu saja, karena dia tahu betul bahwa sesuatu yang akan digantikan oleh Allah itu jauh lebih besar, bahkan tidak sepadan dengan pengorbanan yang kita lakukan. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja Allah sudah menjanjikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Satu saja yang kau keluarkan di jalan Allah, maka akan menumbuhkan 7 batang, dan 7 setiap batang itu akan melahirkan 100 biji, dan Allah melipat gandakan jauh lebih besar dibandingkan itu. Saya kan setiap orang punya pengalaman masing-masing. Ketika dia berbuat kebaikan, maka Allah bisa jadi Allah akan balikkan kebaikan itu saat itu pula. Tapi kadang kita tidak merasa bahwa ternyata itu adalah apa? Itu adalah imbalan spontan yang Allah berikan buat kita semua. Karena kita tidak rasa. Dalam sebuah hadis itu, bahkan bertawassul dengan amal soleh juga itu dibolehkan. Pernah lihat ada orang yang kemudian masuk dalam gua yang kemudian tertutup batunya. Dia menyatakan, ya Allah, aku sudah melakukan bla bla bla, aku melakukan ini dan itu. Akhirnya kemudian asbab amal solehnya itu terbukalah pintu, batu itu bergeser. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi Bapak sekalian, kita yakini betul, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu mesti akan datang kepada orang yang suka menolong orang lain. Ini garansi. Dan Rasul sudah menetapkan itu. Dan bahkan bisa menjadi bukti bahwa setiap orang untuk berbuat baik kepada orang lain itu mesti kita tanamkan. Kita motivasi diri kita sendiri. Bahwa apa yang bisa kita berikan buat orang lain, dari materi, tenaga, pikiran, kita keluarkan. Ini dorongan, tapi sesuai dengan kemampuan. Maka man yassara ala mu'sirin yassarallah. Orang yang memudahkan orang yang sulit itu Allah mudahkan urusannya. Gak usah takut untuk pemilik segala sesuatu Allah. Gak punya uang, gak punya apa, urusan uang gampang. Allah yang memberi, Allah juga yang mencabut. Dan semua ini khazain, Allah itu punya perbendaharaan yang gak akan pernah habis. Cuma kadang-kadang kita perhitungan aja sama Allah. Padahal Allah sendiri tidak pernah perhitungan ini kira-kira. Maka menjadi orang-orang yang terbiasa untuk melakukan kebaikan yang sudah menjadi budaya itu beda dengan orang-orang yang baru memulai. Kalau orang sudah jadi budaya, itu merasa sedih kalau dia tidak punya kesempatan berbuat baik. Kelewatan sholat sekali, luar biasa sedih. Kalau itu sudah masuk dalam diri kita, berarti itu sudah jadi budaya. Namanya budaya itu kan yang sudah biasa. Budaya baik, budaya tegur sapa yang baik, itu kan budaya karakter yang sudah melekat. Ini disebut dengan budaya. Tapi kesalahan maksiat juga jadi budaya itu. Kalau orang udah biasa gibah, kalau setiap hari kagak gibah jadi masalah itu mulutnya. Lah itu juga tradisi budaya itu. Dia melihat kongko, gak ada orang kongko gitu, gelisah hidupnya. Sama dengan orang yang gelisah kalau dia meninggalkan sebuah kebaikan. Tinggal bagaimana berperangnya saja. Siapa yang mendominasi baik atau buruk dalam kehidupan kita tergantung. Maka awalnya memang mesti dipaksa. Sedekah itu gak gampang. Sholat berjamaah 5 waktu itu gak gampang. Sholat qobliyah ba'diyah itu gak gampang. Amalan-amalan soleh menyapa orang dengan salam itu bukan hal yang mudah. Ucapan assalamualaikum itu gampang, bahkan kita hafal. Tapi untuk menyampaikan assalamualaikum itu gampang apa sulit? Tersenyum itu mudah sulit? Cuma mencici doang. Mencici kalau sama cowok, mencici, geser dikit kanan, geser kiri, udah senyum. Tapi berat apa enggak? Enggak gampang. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi memaksakan sesuatu kebaikan itu penting. Sehingga kalau sudah maksa, maka jadi biasa. Kalau sudah biasa, akan jadi tradisi dan budaya. Nah, kembali kita sampaikan apa yang disampaikan oleh mereka. Mereka sadar betul bahwa
sesungguhnya di sisi Allah lah pahala-pahala yang baik. Mereka menganggap pengorbanan yang mereka lakukan hari ini, kalaupun dibunuh oleh Fir'aun, maka dia yakin imbalan yang Allah berikan itu jauh lebih besar dari pengorbanan yang dia lakukan. Nyawa itu punya Allah, tapi kenikmatan akhirat itu tiada tanda. Kalau kita mengutip hadis-hadis Nabi SAW, Masya Allah, orang yang masuk surga itu kemudian dipanggil nada munadi oleh orang yang memanggilnya. Lalu kemudian dipanggil, wahai para penghuni surga, nikmatilah kenikmatan surga, tiada tara dan tidak akan pernah berhenti. Kau akan sehat dan tidak akan pernah sakit. Kau akan bahagia dan tidak akan pernah bersedih. Jadi antara panggilan nada munadi kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa inilah yang membuat kita bertahan dalam keimanan. Yakin, kalau kita yakin ada pahalanya, maka kita bertahan dalam keimanan kita, bertahan dalam keistiqomahan kita, karena tidak gampang. Beribadah di malam hari, bangun di tengah malam itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita memahami bahwa maqam mahmudah, Allah akan berikan tempat yang mulia di sisi Allah, itulah yang membuat kita bangga. Berjalan dari rumah menuju masjid 5 waktu, terlebih subuh dan asar, itu bukan hal yang mudah. Maka kata Nabi, kalau kau ingin lihat orang munafik, lihat sholat subuh dan asar, subuh dan isya, subuh dan isya yang mengatakan subuh dan asar. Maka subuh itu bukan gampang. Maka berapa banyak? Kalau kita lihat nilai aja di musyawarah, banyak mana sholat maghrib atau subuh? Maka kalau udah subuhnya udah banyak, itu berarti tingkat keimanan udah tinggi. Iya Pak. Kalau udah subuhnya banyak, berarti tingkat keimanan sudah tinggi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau engkau ingin melihat orang seperti itu, maka lihat sholat subuhnya di antara kriteria. Maka kenapa sholat subuh itu diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang, sampai orang mengatakan begini, kalau ada orang yang mengetahui bahwa sholat subuh ke masjid itu berjamaah itu mendapatkan nilai yang besar, maka mereka akan berjalan menuju masjid walau habwa, walaupun merangkak. Berarti kalau sudah Rasul mengatakan walau merangkak, berarti kan sesuatu kondisi yang memang luar biasa, bukan kondisi stabil, bukan kondisi biasa, tapi sampai merangkak pun. Kenapa itu? Karena nilai yang Allah selipkan di dalam ibadah-ibadah seperti itu. Seorang ayah yang memiliki anak juga akan bersabar karena lihat pahala Allah di akhirat nanti. Yang bisa berbuat bertahan, ya Allah berat banget dari anak susah. Nah, kalau yang 3 ada aja yang atuh yang mencela-mencela yang tidak. Ya dari 2 yang ya kalau nggak ada begitu maka ada ujian namanya. Ya pasti ada yang beda, ada aja yang beda ada. Emang Allah sengaja uji itu. Tapi kemudian ketika kita bersabar, terus menasihati, tidak berhenti, terus mengajak, membimbing, maka insya Allah pengorbanan setiap orang itu akan menjadi kebaikan baginya kelak di akhirat. Maka ada rasa rojak. Tapi kemudian di sisi lain bukan hanya rojaknya, tapi kita harus menanamkan rasa khaufnya, rasa takut kita. Apa rasa takut itu? Yang dimana Allah mengatakan khairun wa abqa, menurut Ibnu Katsir, di antaranya juga disebutkan dalam terjemahannya bahwa bukan hanya pahalanya Allah yang besar, tapi juga azabnya Allah juga yang kekal. Kenikmatan sesaat di dunia itu akan melahirkan penderitaan yang kekal. Hidup dunia itu sesaat, gak ada kenikmatan yang mantap, gak ada kenikmatan yang terus-menerus dirasakan. Makanan yang enak yang lezat kita makan sampai mana enak? Tenggorokan, masuk tenggorokan itu. Durian mau harganya 1 juta 1 butir, nikmatnya di mana? Masuk kemari, emang ditahan kagak dibuang-buang? Mesti dibuang, seenak apapun gak ada. Maka inilah yang disebut dengan fana. Dunia itu fana, sesaat. Dan dia tidak bakal fana sifatnya. Tapi kemudian wa abqa, dan kekekalan apapun yang dirasakan oleh manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekekalan yang ada di akhir. Abqa, makanan yang di surga nanti, gak ada orang yang sakit perut.
Dan diceritakan dalam hadis nggak ada yang buang air. Jadi buang air mereka itulah keringat mereka, dan keringat mereka itu seperti bau misk, harum semerbak. Sekarang ada Pak, contohnya juga bau lagi buang air. Inilah dunia. Maka dia mengatakan inilah yang menjadi pandangan tukang sihir itu. Mati kami saat ini tidak ada masalah, penderitaan kami saat ini bukan jadi masalah, karena kami yakin bahwa pahala Allah sudah menanti kami dan kekekalan di akhirat sudah menanti kami. Karena kami lebih takut kepada azabnya dibandingkan azab yang diberikan oleh Fir'aun kepada kami. Keras banget. Apa yang kau lakukan untukku hari ini hanya sebatas mematikan aku. Ini kata tukang sihir. Tapi walaupun kau ambil jasadku, tapi ruhku hanya bersama Tuhan. Teringat Buya Hamka, teringat para ulama-ulama yang lain juga menyebutkan hal tersebut. Buya Hamka ketika di penjara pernah berkata, kau penjarakan jasadku, tapi ruhku tidak akan pernah bisa kau genggam. Jadi dia di penjara jasadnya. Aku tidak bertemu dengan saudara, aku tidak bertemu dengan keluarga, tapi ruhku tetap melayang dan bertemu dengan mereka dan bertemu dengan Allah. Dan inilah menjadi senjata setiap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya para ulama, tapi kita juga sama. Nah, jadi kekurangan harta tidak akan memanjarakan kita, karena hati kita itu terlalu lepas, selalu lepas, meskipun fisik kita terbatas. Baik, kita akan sambung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat berikutnya, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Maka ingat, dunia itu sejarahnya dan ceritanya akan bersambung menuju akhir. Jadi cerita dunia itu bukan cerita sesaat lalu finish, selesai. Ada orang menganggap dunia ya dunia aja, udah gak usah pikirin akhirat. Gak bisa. Kita yang beriman itu dunia kita ya akhirat kita. Artinya apa? Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau seandainya orang di dunia itu berbuat kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikannya nanti di akhirat, sebesar sekecil apapun kebaikan yang dilakukan. Jadi ceritanya bersambung. Jangan dianggap seperti orang-orang kafir yang memandang hidup itu ya hiduplah, kalau udah mati ya selesai urusannya, gak akan dibangkitkan. Bahkan mereka meragukan kebangkitannya. Sampai kemudian mereka mengatakan, sampai mereka mengatakan kepada Allah, apakah kemudian tulang belulang yang sudah hancur itu kemudian yudhama wa hiya ramim, tulang belulang yang sudah hancur itu bisa diciptakan kembali? Ini kan mereka meremehkan Allah. Padahal sesungguhnya kita pun dilahirkan dan diciptakan dari asal yang tidak ada. Lalu kalau sudah diwafatkan, dimatikan, sebenarnya yang sebelumnya ada, maka mana yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit, membuat yang baru atau mendaur ulang? Membuat yang baru, inovasi, kreativitas yang baru itu sulit, butuh pemikiran. Ini begini, takut salah, trial and error, salah lagi, rusak lagi. Tapi kalau yang sudah ada, contohnya, prototipenya, itu gampang dibuat lagi. Karena di pikiran itu sudah ada, bahan yang dicari juga sudah ada. Ini sebagai bentuk logikanya. Maka seringkali Allah mengatakan, wahai orang-orang yang sombong, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha fa akhraja duhaha. Apakah kalian itu jauh lebih perkasa dibandingkan langit yang kami ciptakan, dibandingkan bumi yang kami hamparkan ke tahu? Ya, kalau langit saja bisa aku ciptakan, lihat keindahan langit, nggak pakai tiang Pak. Berapa luas langit? Langit itu berat Pak. Berat Pak, di atasnya planet kok. Tapi butuh tiang kan? Kalau kita pikirkan, kalau ada yang tukang, tanya tukang, semakin tinggi atapnya, semakin butuh tiang apa tidak? Lebih banyak kan? Kalau semakin rendah,
bebannya semakin ringan atau semakin berat? Semakin ringan. Semakin tinggi semakin banyak. Orang kita hanya satu kertas yang ini aja taruh di sini. Itu kan gak ada tiang, baru ini tingkatannya. Belum lagi tingkatannya yang perjalanan kata Imam Ahmad, meskipun kemudian diperdebatkan tingkatan hadis yang 50 tahun perjalanan antara bumi dengan langit. Itu pun langit pertama. Antara langit dengan satu, begitu pun juga babit dengan perang. Ini kemudian menjadi satu gambaran sedikit sentilan dari Allah bagi kita semua. Maka apa yang disampaikan innahu man ya'ti rabbahu, maka hati-hatilah. Jangan sampai kemudian sejarah saat bertemu dengan Allah itu sejarah buruk bagi kehidupan abadi, sejarah jelek bagi kehidupan kita selama-lamanya. Mujrim adalah orang yang berdosa. Maka nanti manusia akan bertemu dengan Allah dua kelompok. Man ya'ti mujriman aw 'asin wa man ya'ti ila Allah mu'minan. Ada dua. Ada yang bertemu kepada Allah dengan kekafiran, ada yang bertemu dengan Allah dengan keimanan. Hasilnya berbeda apa tidak? Jelas berbeda. Jelas berbeda. Fa annahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Barang siapa yang kemudian datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, terutama orang-orang kafir dan kaum munafik, kaum musyrikin, maka tidak ada imbalan yang layak bagi mereka kecuali fa inna lahu jahannam, neraka jahannam. Limadha yusamma bil jahannam? Kenapa jahannam itu dikatakan jahannam? Maka di dalam kamus Al-Muhit dikatakan qa'ruha, karena dalamnya itu jahanam itu dalamnya luar biasa, Pak. 70 tahun perjalanan waktu. Sehingga suatu hari ketika Nabi duduk dengan sahabat, ada bunyi. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Lalu Rasulullah mengatakan, itulah batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu, baru nyampe di neraka. Kira-kira Pak, dalam apa enggak? Mau lari kemana? 70 tahun perjalanan, mungkin hidup kita juga karena kagak nyampe 70. Dan kita udah melakukan kemana-mana 70 tahun. Ini dalamnya jahannam. Maka enggak, belum lagi kemudian salasila qilala, di dalamnya rantai-rantai mengikat sehingga manusia tidak akan bisa keluar. Belum lagi ditutup dengan besi di atasnya sehingga sulit manusia untuk keluar darinya. Belum lagi api neraka yang kemudian menyala-nyala ganas seakan dia ingin mengangsa. Maka suatu hari ketika neraka jahannam yu'tanna, suatu hari ketika di padang mahsyar didatangkan neraka jahannam itu. Neraka jahannam itu memiliki 70.000 tali. Dan masing-masing tali itu dipegang oleh 7.000 malaikat. Yang kita gambarkan berat apa enggak neraka jahannam? Luas enggak? Sampai di dalam hadis itu neraka itu berkata, ya Rasul, wahai Allah, masih adakah yang kau masukkan ke dalam? Jangan diangkat, nanti kan manusia banyak banget, semuanya juga masuk neraka masih cukup. Saking luasnya. Kan surga juga seluas langit dan bumi. Begitu juga kemudian dengan neraka yang Allah ciptakan. Sampai dia berkata, adakah yang kau ingin masukkan lagi ke dalamku ya Allah? Inilah yang disebut dengan jahannam. Maka kembali Bapak sekalian, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, barang siapa yang menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka tidak ada tempat kecuali neraka jahannam. Yang tambah ganasnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, la yamut fiha wa la yahya. Allah katakan la yamutu fiha wa la yahya. Jadi nanti di neraka itu ada dua golongan. Satu golongan orang-orang yang kelak bisa mendapatkan syafaat, dan yang kedua golongan yang tidak mendapatkan syafaat selamanya. Nanti mungkin ada yang masuk neraka. Nah, itu jangan. Apa kita pokoknya nanti dapat syafaat Rasul.
penting dapat syafaat Rasul. Syafaat itu diberikan dua syaratnya. Satu, yang memberi syafaat itu Allah ridho. Yang kedua, yang diberi syafaat itu Allah ridhonya. Jadi nggak gampang. Lalu dianggap semuanya layak untuk mendapatkan syafaat. Belum tentu. Bahkan pernah suatu hadis Nabi SAW, dan ini yang menakutkan. Ketika Nabi SAW dibangkitkan bersama kaum muslimin, lalu kemudian diarahkan, melangkahkan kaki mereka menuju surga, lalu mampir di sebuah telaga. Dan di telaga itu disiapkan oleh Allah gelas-gelas yang kemudian gelas-gelas itu seperti bintang, banyaknya seperti bintang-bintang yang bilang. Lalu ada sekelompok orang yang mengikuti Nabi SAW, dan Nabi mencintai mereka saat itu, dan Nabi mengakui dia sebagai umatnya. Tapi apa kata Allah? Wa ma tadri ba'da. Apa yang kau ketahui yang Muhammad sebagai umatnya? Dulu menyatakan keimanan padaku dan menyatakan engkau sebagai Rasul, tapi sebenarnya dia merubah apa yang kau ajarkan. Dia membuat hal yang baru yang tidak pernah kau ajarkan. Menyatakan dirinya sebagai kaum mukmin, sebagai umat Muhammad SAW. Maka apa yang kau ketahui Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu? Fasuhkan. Kata Nabi SAW, nyaklah, celaka kami. Dan saat itu Rasul tidak bisa memberikan syafaat baginya karena Allah sudah menolak syafaat. Yang bahaya. Kalau bahasa saya, kita cinta bertepuk sebelah tangan, ini yang bahaya. Sakitnya di sini. Kalau kita mencintai tapi tidak balas dicintai, gimana? Kita kan ingin dicintai tapi dicintai oleh Nabi, umatnya di dunia dan juga menjadi umatnya di akhir. Maka orang yang menghadap la yamutu fiha. Sampai kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dinyatakan bahwa nanti ada golongan manusia-manusia, ini antara satu golongan mereka yang mukmin yang masuk ke dalam neraka, tapi mereka dimatikan, dibakar, dimatikan. Berarti walaupun sakit tapi ada akhirnya kan. Jadi mukmin yang masuk ke dalam, orang yang mengatakan muslim yang kemudian melakukan dosa yang mungkin dihisab oleh Allah dan dia layak untuk menggantikan dosanya itu dengan api neraka, maka dimasukkan dulu. Tapi pada akhirnya nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hak prerogatif Allah. Siapa yang masuk, wallahu a'lam. Siapa yang kemudian dimasukkan, paling tidak kita berusaha untuk terus menjaga diri kita. Karena di satu sisi hadis Nabi SAW, ada orang yang berdosa Allah masukkan ke dalam surga. Dipanggil oleh Allah, datang. Lalu kemudian ditanya, ata'rifu dzambaka wa kada wa kada wa qala na'am. Apakah kau tahu dosa ini, dosa ini, dosa ini? Lalu kita berkata, iya. Apa kata Allah? Satartuka fid dunya wa ghafartuka al-yawma udkhulul jannah. Aku tutup aibmu di dunia karena istighfar, dan hari ini aku masukkan kau dalam surga. Masuklah surga dari ampunan. Jadi orang masuk surga bukan berarti orang yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak itu berdosa, anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam hadisnya, maka saat itu kemudian mereka dimatikan, dibakar mati. Masih mending Pak, masih mending ya. Kalau sakit, walaupun sakit tapi mati masih mending ya, daripada sakit kagak mati. Mendingan mana? Ya kagak ada enaknya dua-duanya. Pengennya wafat dalam keadaan baik. Tapi kalau itu menjadi sebuah ujian, dia mati akan menyelesaikan masalah dunia. Wafat akan menyelesaikan masalah dunia. Penderitaan yang kita rasakan di dunia akan berhenti ketika mati, ketika wafat. Dan nanti ada yang diwafatkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Diwafatkan. Setelah diwafatkan, dibawalah mereka, diangkat, lalu kemudian dicelupkan di sebuah telaga atau sungai keabadian. Lalu mereka seperti buih-buih yang ada di laut, seperti toge yang kemudian berdiri, diangkat lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka lihat dalam surah yang lain, ketika orang-orang kafir berkata, ya yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka berharap andai kata kami dulu jadi muslim. Kenapa? Karena saat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa saat mereka orang-orang muslim itu masuk ke dalam neraka, lalu orang-orang kafir berkata, ya akhirnya lo masuk juga kemari. Itu terjadi dialog Pak. Ini Al-Quran yang ngomong. Lalu mereka berkata, kenapa kau bisa masuk kemari padahal kau bersyahadat kepada Allah, padahal kau mengakui keimanan?
Maka Allah melihat kalimat-kalimat itu, lalu Allah kemudian lihat adakah iman di dalam dirinya. Lalu ada. Lalu gara-gara keimanan itu kemudian Allah angkat dia. Maka apa yang dikatakan orang kafir? Lau kanu muslimin, andai kata kami berharap, ya waddul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu berharap andai kata kamu muslim. Kita itu gak minta menjadi muslim, tapi kita dilahirkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Tinggal satu langkah menjaga keislaman kita, keimanan kita, dan memperbanyak amal saleh. Tugas. Jadi mereka yang dilahirkan itu mereka gak minta, mereka dilahirkan dari keluarga orang kafir, wafat juga menjadi orang kafir. Kita sudah diciptakan oleh Allah lahir dari rahim seorang muslim, lahir seorang muslimah, lalu kemudian tugas kita. Maka kunci orang masuk surga itu kan dua. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal. Jadi kalau orang sudah beriman, kuncinya sudah setengah kita buka. Insyaallah. Tinggal jaga imannya, jangan digabung dengan kemusyrikan. Sisanya yang kedua yang mana? Wa 'amilus. Baik Bapak sekalian, terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yamutu fiha wa la yahya. Maka apa yang diderita oleh mereka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak mati, mereka juga tidak hidup. Artinya penderitaan itu selama-lamanya. Sampai mereka berkata, "Ya Malik, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu untuk mematikan kami." Saking mereka tidak sanggup untuk menahan azab. Siapa yang pengen mati? Tapi di akhirat nanti Allah cantumkan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu berkata, "Ya Malik," penunggu pintu neraka namanya Malik. "Wahai Malik, mintakan kepada Tuhan agar mewafatkan kami, agar mewafatkan kami, mematikan kami." Karena mereka tidak sanggup. Tapi Allah tidak akan menambahkan sesuatu kecuali azabnya yang Allah tambahkan. Dan itu kalau selama badan najulu dan akhar, kami berikan kulit yang sempurna, tebal kulitnya, lalu kemudian meleleh kulit itu, lalu rasa panas itu sampai ke tulang-tulang. Lalu berhenti enggak? Allah datangkan lagi kulit yang baru serupa dengan kulit pertama, dibakar lagi, dan itu berulang-ulang sampai kapan? Selama. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kemudian rasa sakit derita yang kita alami di dunia itu tidak akan lama, hanya akan berakhir. Tapi ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, rasa sakit dan kemusawarah itu akan melahirkan banyak kebaikan. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, biasanya di dalam Al-Quran setelah Allah menyebutkan tentang kehidupan orang-orang mujrim, orang-orang berdosa, dengan segala imbalan-imbalan yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah cantumkan lagi berikutnya sebaliknya. Maka rahasianya agar manusia punya rasa takut, tapi di satu sisi manusia punya rasa roja. Jadi rojaun wa khaufun, rasa takut dan roja. Pahala nikmat akhirat itu membuat kita berharap, ya. Tapi azab akhirat membuat kita memiliki rasa takut. Penting gak rasa takut itu bagi diri kita? Kenapa kita tidak sholat? Karena kita gak punya rasa takut. Kenapa kita tidak beribadah? Karena gak punya rasa takut. Kalau orang yang punya rasa takut, maka dia akan berlari, akan menghindar, ya begitu. Di depan bapak ada anjing, dan kalau kita takut, lari, menghindar. Cuma hati-hati kalau pengen menghindar, gak akan bisa selamat. Kecuali kuncinya panggil yang punya. Panggil yang punya, dia kalau begitu analoginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya menjauh, menghindar dari, bukan berarti kemudian menghindar dari Allah, menjauh dari neraka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya sebaliknya, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat. Tapi bagi mereka yang datang kepada Allah, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, wafat dalam melakukan amal soleh kepada Allah, maka bagi mereka imbalannya berbeda dengan imbalan orang-orang yang maka menjadi PR, Pak. Apakah kita nanti wafat dalam keadaan menjadi mujrim atau mukmin? Gak ada yang tahu, itu menjadi rahasia. Jangan kepedean, Pak.
baru ngaji 2 kali nanti dalam keadaan mukmin, belum tentu. Bahkan sampai ilmu yang tinggi juga belum tentu. Itu takdir Allah yang menentukan akhirnya. Karena takdir itu menjadi sebuah rahasia, maka jalan kita itu adalah berusaha untuk mengejar kebaikan. Masih ingat sebuah hadis Nabi, paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya bisa enggak? Ini contohnya tukang sihir yang berhadapan dengan Musa. Ini yang jadi musuh mereka adalah utusan Allah loh. Tapi secara mendadak tiba-tiba hidayah Allah masuk dalam dirinya menjadi seorang mukmin, dan kemudian nanti akhirnya wafat dalam keadaan menjadi syuhada. Tidak tahu kita. Mungkin gak kemudian pada orang-orang ngaji kemudian takdir Allah berbeda di akhir? Ya mungkin. Ini menjadi rahasianya Allah. Kita gak tahu. Maka bencinya itu Allah sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kematian itu datang. Gak ada istilah sudah cukup, gak ada. Berarti ibadah itu kapan? Ya selama hidup kita ya ibadah. Setiap hari ya ibadah. Karena setiap hari kita nggak tahu kondisi kehidupan kita seperti apa. Kita berharap wafat kita dalam keadaan baik, tapi nggak mungkin wafat itu dalam keadaan baik kalau hidupnya tidak baik. Maka lihat pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 3. 1, bertakwalah engkau. Hai beriman, bertakwalah. Udah, nggak cukup. Lalu bagaimana? Haqqa tuqatih, tambah ketakwaan itu frekuensinya, jangan berhenti di situ. Kuatkan lagi ketakwaan itu. Gak punya modal lahir dalam keadaan beriman, belum tentu itu menjadi jaminan masuk surga. Maka jaga ketakwaan itu, kata Allah. Lalu bagaimana berikutnya? Haqqa tuqatih. Tapi ingat, ada masanya di mana gonjang-ganjing akan terjadi. Maka upayakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Menjaga diri kita agar wafat dalam keadaan muslim itu melintang. Maka apa yang bisa kita usahakan? Ya 1, menghindarkan diri kita dari keburukan sekecil apapun. Karena kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, dosa yang kecil itu akan menjadi magnet yang mengajak dosa yang lain. Karena kita tidak sadar, Pak, nah saya cuma dosanya cuma begitu aja. Ini hati-hati, ini magnet, kata Ibnul Qayyim. Ini jadi magnet memanggil yang lain. Gua belum. Akhirnya lengket. Kan senyawa bisa jadi gabung. Mendekat. Tapi kalau kita melakukan positif, maka lambat laun positif itu akan menghancurkan keburukan. Kebaikan, lawan aja. Ustaz, kalau saya sholat ke masjid saya takut teriak, terus kagak sholat. Kira-kira sholat apa kagak? Sholat ke masjid, hatinya riak. Tetap berangkat ke masjid apa di rumah? Berangkat aja, lama-lama ria itu akan hilang. Jangan ria apa takut. Sama kayak yang perang dulu, diajak oleh Nabi perang, apa katanya? Saya takut, niat saya salah. Perempuan-perempuan yang kita perangi itu cantik-cantik, saya takut salah niat. Bilang aja udah kamu perang. Padahal kalau lawan perang saja, nanti lambat laun riya, sum'ah, takabur itu akan hilang. Wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Maka ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jangan gara-gara kemudian kita riya, akhirnya kagak sholat ke masjid, sedekah juga kagak, ngaji juga enggak, gua takut riya. Lewat depan orang datang sombong. Ya, kalau ditanya, "Bapak mau kemana?" "Mau ngaji." Gua takut banget dia ke sholat. Terus Bapak di mana? Rumah aja. Jadi masalah. Maka keburukan yang ada dalam diri kita itu mesti dilawan dengan kebaikan. Terakhir, lahum darajatul ula. Maka orang-orang yang mukmin yang menghadap kepada Allah memperbanyak amal soleh, maka tidak ada lain kecuali bagi mereka darajat al-ula. Maka bagi mereka adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan, lihat hadis Nabi, Ibnu Katsir kemudian mengutip dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya cukup panjang. Nabi mengatakan, qala al-jannatu mi'ata darajah. Bahwa surga itu ada 100 derajat.
Penggunaan surga itu darajat, tapi kalau neraka itu darokat. Beda Pak ya, beda bahasa Arabnya. Kalau surga itu darajat, Allah pahami. Tapi kalau neraka darokat. Darokat itu fid darkil asfali minan nar. Maka orang-orang munafik itu Allah sebutkan dalam Al-Quran fid darkil asfal, keraknya api neraka. Maka tingkatan neraka itu dari atas ke bawah. Semakin bawah semakin dahsyat. Tapi kalau surga paling bawah, semakin naik semakin baik. Maka darajat. Maka orang pakainya derajat dengan pencapaian derajat tertinggi. Biasanya positif, tidak menggunakan darokat. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan al-jannatu mi'at darajat. Surga itu 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Jarak antara satu surga dengan satu surga yang lain itu seperti jarak antara langit dan bumi. Wal firdaus a'laha darajat. Sedangkan surga firdaus adalah derajat surga yang paling tinggi. Wa minha takhrujul anhar, dan dari sisinya akan mengalir sungai-sungai. Wal arsyu fawqaha, arsy Allah berada di atas jannah firdaus itu. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdausa. Dan jika kau meminta akan dimasukkan ke dalam surga, maka mintalah firdaus. Coba ya. Kalau minta surga, minta firdaus, minta yang paling tinggi. Jangan bilang ya Allah, terserah kau masukkan aku ke surga mana aja. Minta firdaus kata Nabi. Ya kalau udah minta firdaus mungkin dapatnya di bawah. Yang penting berharap firdaus. Ya, meskipun surga yang paling bawah itu kenikmatannya itu melebihi orang yang paling memiliki nikmat di dunia dikali lipat lagi oleh Allah, 5 kali lipat dan dikalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Tapi tentu nikmat yang tertinggi. Sampai kemudian ditanya, inna ahla illiyin la yarawna min fawqihim kama tarawna al-kawakib. Sampai saya dikatakan, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Apakah firdaus itu tempatnya para nabi? Qala bala, tentu. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Dan sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang meyakini tentang kenabian para nabi juga akan diletakkan pada tempat yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang kemudian Allah sampaikan, maka disebutkan jannatu adnin, neraka Aden. Sama juga, dan itu adalah wadzalika jazaa'u man tazakka, ayat 76 terakhir, wadzalika jazaa'u man tazakka, dan itu semua diberikan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Apa yang kemudian disebut dengan mensucikan dirinya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian hatinya dalam beribadah kepada Allah. Kita yang berusaha menjaganya. Allah sudah memberikan benih kebaikan dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan fitrah. Tapi siapa yang bisa menjaga fitrah itu? Ya kita sendiri. Kita jaga fitrah itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan tazkiyah, kesucian jiwa itu ada terus. Karena ketika orang menghadap kepada Allah tidak akan diterima kecuali orang-orang yang muslim, yang memiliki hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka bisa sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Dengan demikian kita berharap motivasi dan kita dalam keadaan baik datang kepada Allah dalam menjadi orang beriman dan berkenan di sisi Allah dan berikan sebesar-besar. Karena Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pengajian kita pada malam ini, yaitu tafsir Quran surah Nuh ayat 73 sampai 76. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada, maka kita tutup pengajian ini dengan lafaz